Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Novel Q, tempat di mana kita akan menjelajahi dunia novel yang seru dan penuh cerita menakjubkan. Dari kisah romantis yang bikin baper, fantasi yang epik, thriller yang menegangkan, hingga novel penuh misteri yang bikin merinding. Semuanya bisa kalian dengar dan baca di sini. Jadi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak novel terbaru. Kali ini kita akan membicarakan novel yang berjudul Kultivasi Keabadian di Kampus. Enjoy! Kultivasi Keabadian di Kampus Bab 2. Wajah Yi Wubai menjadi gelap setelah disebut hooligan Bo. 2 kali dalam satu malam. Yi Wubai berbalik dan melihat seorang gadis muda menopang seorang lelaki tua berlari dari rumput di dekatnya. Gadis itu sangat cantik, dengan mata cerah dan gigi putih, dan dia tampak seperti peri yang jatuh ke dunia di bawah lampu jalan yang redup. Namun, noda darah di pakaian gadis itu dan penampilannya yang malu membuat perasaan ini sedikit lebih ringan. Jika gadis itu hanya sedikit malu, lelaki tua di sebelahnya bisa dikatakan sedang dalam keadaan sengsara. Pakaian hitam di tubuh lelaki tua itu semuanya robek. Tidak hanya ada rumput dan debu yang menempel di sana, tetapi yang lebih serius lagi adalah ada bekas darah yang mengucur dari bekas robekan di pakaian itu. Dan di beberapa tempat masih ada perdarahan. Sekali melihat penampilan mereka berdua, terlihat jelas bahwa mereka tidak datang untuk melihat pemandangan danau di malam hari. Sebelum Yi Wubai dapat berbicara, lelaki tua itu segera berbicara untuk menghentikan gadis itu. Nona kedua, jangan berteriak, atau mereka akan menyusul lagi. Orang tua itu menatap Yi Wubai dalam-dalam dan menasihatinya. Setelah mendengarkan perkataan lelaki tua itu, gadis itu sepertinya teringat sesuatu, dan dia sangat ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya. Melihat pemandangan ini, Yi Wubai sudah mengerti bahwa kedua orang ini mungkin sedang diburu. Tanpa diduga, pada hari pertama kelahiran saya kembali, saya akan menemukan sesuatu yang mungkin tidak pernah ditemui banyak orang seumur hidup mereka. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, Yi Wubai hendak berbalik dan pergi. Anak muda, apakah kamu siap untuk pergi seperti ini? Tiba-tiba lelaki tua itu berkata. Sebuah cahaya tajam muncul di mata lelaki tua itu. Menurutnya, penampilan pemuda ini sangat aneh. Dia tidak pulang pada jam 2 pagi, melainkan mandi di Danau Xuanwu. Selain itu, dia dan wanita kedua saat ini sedang menghindari pengejaran. Sekarang pemuda ini mengetahui keberadaannya, ini adalah bahaya yang tersembunyi. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu perlahan-lahan mendorong tangan wanita kedua yang menopangnya. Melihat wajah dan gerak-gerik lelaki tua itu, Yi Wubai sudah mengerti apa yang ingin dilakukan lelaki tua itu. Haha, apa? Apakah kamu ingin membunuh seseorang dan membungkam mereka? Yi Wubai mengangkat alisnya dan berkata sambil mencibir. Mendengar Yi Wubai mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, jejak keterkejutan dan perjuangan melintas di wajah lelaki tua itu. Setelah melirik wanita muda kedua, wajah lelaki tua itu berubah menjadi acuh tak acuh lagi. Anak muda, kamu sangat pintar. Itu hanya kesialanmu. Jika aku bisa melindungi nona muda kedua dari bencana ini, aku pasti akan melindungi kekayaan seumur hidup keluargamu. Kalau begitu, apakah aku masih ingin mengucapkan terima kasih? Nada suara Yi Wubai penuh ejekan. Gadis di samping akhirnya mengerti apa yang mereka bicarakan, dan dengan cepat berlari ke sisi Yi Wubai, berbalik dan mengulurkan tangannya untuk menghentikan lelaki tua itu.
seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. "Kakek Bai, jangan bunuh dia, dia tidak bersalah." Gadis itu berdiri di depan Yi Wubai dan berkata berulang kali. Yi Wubai menatap gadis di depannya, sedikit kehangatan muncul di matanya. Meskipun lelaki tua itu tidak menganggapnya serius, dia tetap mengagumi penampilan gadis itu. Pria tua di samping terkejut saat melihat gadis itu berlari ke sisi Yi Wubai untuk melindunginya. Jika pria ini menyerang wanita muda kedua saat ini, dia tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. "Nona kedua, kamu kembali dulu, datanglah padaku dulu." Orang tua itu merasa harus membujuk nona kedua ke sisinya terlebih dahulu. Tanpa diduga, wanita kedua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Tidak, pertama-tama kamu berjanji padaku untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah." Meskipun dia sedikit hooligan, dia tidak boleh dibunuh. Setelah mendengar ini, Yi Wubai hampir meledak. Apa artinya menjadi hooligan? Anda jadi siapa jika mandi di sini larut malam? Lelaki tua itu memandang ke arah wanita muda kedua yang penuh tekad, menghela napas, dan berkata, "Oh, hidup atau matimu bergantung pada nasibmu. Anak muda, saya harap kamu ingat bahwa wanita muda kedualah yang menyelamatkan hidupmu. Orang tua, saya tidak berharap Anda menyimpannya. Nona kedua, saya hanya berharap ketika seseorang bertanya kepada Anda bisa berpura-pura tidak tahu." Petik 2. Setelah berbicara, lelaki tua itu membawa gadis itu dan pergi. "Aku melihatnya di sana. Cepat kejar, jangan biarkan mereka lari lagi." Semburan suara terdengar, dan 7 atau 8 pria berbaju hitam terlihat mengejar mereka dari kejauhan. Melihat laki-laki berpakaian hitam berlari mendekat, wajah lelaki tua dan perempuan itu menjadi pucat. Orang tua itu tiba-tiba menoleh ke arah Yi Wubai, membuka mulutnya dan bertanya, "Anak muda, bisakah kamu berenang?" Yi Wubai tertegun, menatap lelaki tua itu, dan tidak berkata apa-apa. Orang tua itu melihat pakaian basah di tangan Yi Wubai dan tiba-tiba merasa bahwa dia telah mengajukan pertanyaan, tetapi tidak ada waktu untuk merasa malu saat ini. "Anak muda, aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku menanyakan satu hal padamu. Tolong bawa keluargaku bersamamu." Wanita kedua lari duluan, dan ketika tidak ada yang memperhatikan, dia melompat ke danau dan melarikan diri. "Jika Anda dapat melindungi wanita muda kedua, keluarga Lin kami akan menjamin Anda kekayaan seumur hidup," kata orang tua itu. Ketika wanita muda kedua di sebelahnya mendengar ini, dia mengerti bahwa lelaki tua itu ingin menggunakan hidupnya sendiri untuk menunda cukup waktu sebagai imbalan atas kesempatannya untuk melarikan diri. Dan wajahnya tiba-tiba dipenuhi air mata. "Tidak, Kakek Bai, Kiaoer tidak akan pergi, Kiaoer tidak akan pergi," teriak gadis itu. "Nona kedua, cepat pergi, atau kita tidak akan punya waktu. Anak muda, Pak Tua, tolong lindungi nona kedua. Jika Anda bertahan setengah jam lagi, Anda akan aman." Saat dia berbicara, lelaki tua itu melihat dalam-dalam di Yi Wubai. Melihat wanita kedua dengan air mata di wajahnya di samping lelaki tua yang memohon, Yi Wubai berkata dengan ringan, "Tidak." Pria tua dan wanita muda kedua sama-sama tercengang. "Apa? Tidak." Kemudian wajah lelaki tua itu berubah dingin seperti sedang memikirkan sesuatu. "Anak muda,
Menurutmu apakah orang-orang berbaju hitam ini ada di sini untuk memburu kita? Jadi menurutmu tidak akan ada masalah jika kamu tidak terlibat? Jika menurutmu begitu, kamu terlalu naif. Wanita muda kedua di samping juga lupa menangis saat ini, dan hanya menatap Yi Wubai dengan dingin, dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Seolah dia tidak menyangka bahwa Yi Wubai adalah orang seperti itu. Sesaat kemudian, 7 atau 8 pria berbaju hitam telah menyusul dan mengepung mereka bertiga. Pak Tua Bai, kamu cukup pandai berlari. Sayang sekali seberapa cepat kamu berlari, kamu tetap jatuh ke tanganku. Aku tidak tahu keluarga mana yang mengirimmu, tapi tolong biarkan kami pergi. Keluarga Lin kami bersedia membayar 2 kali lipat harganya. Wajah lelaki tua itu pucat, dan dia dengan erat melindungi wanita muda kedua di belakangnya, memandang semua orang dengan hati-hati. Lao Erbai, sepertinya kamu tidak tahu. Urusan kita adalah soal kredibilitas. Bagaimana kita bisa membunuh angsa dan bertelur? Karena kita telah menerima perintah ini, kita harus menyelesaikannya dengan benar. Lakukan, kata kumis itu dengan dingin. 8 pria berbaju hitam mengeluarkan belati tajam dari lengan mereka, bersinar dingin di bawah lampu jalan, dan perlahan mengepung mereka. Melihat pria berbaju hitam mencoba untuk muncul, wajah pria tua itu berkilat keengganan dan dia menatap Yi Wubai dengan penuh kebencian. Jika pemuda ini tidak membuang waktu, mungkin dia dan wanita kedua sudah lama melarikan diri. Jika pemuda ini menyetujui perkataannya dan berhenti di sini sebentar, mungkin wanita kedua akan selamat. Sehat. Tapi orang ini sebenarnya mengira masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan berkata, tidak perlu. Konyol. Wow. Ada suara air yang menghantam tanah, yang sepertinya sangat tidak terduga dalam situasi ini. Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat Yi Wubai memelintir pakaian di tangannya seolah-olah tidak ada orang lain yang melihat, dan aliran air mengalir dari pakaian ke tanah. Orang tua Bai tercengang, wanita kedua dari keluarga Lin juga tercengang, dan pria berbaju hitam di samping bahkan lebih tercengang. Apa yang terjadi, saudara? Pembunuhan akan terjadi di sini, oke? Ini TKP, oke? Anda di sini mencuci dan memelintir pakaian. Bisakah Anda menghormati kedua belah pihak? Kupikir anak laki-laki ini adalah anak laki-laki yang misterius, tapi sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Orang ini mengalami keterbelakangan mental, berpikir bahwa dia telah menunda mengejar ketinggalan begitu lama karena dia, jejak penyesalan muncul di mata lelaki tua itu. Senyuman muncul di mata wanita muda kedua. Dia tidak menyangka bahwa di tahap terakhir hidupnya, dia akan melihat pemandangan yang begitu menarik. Ada orang yang memelintir pakaian mereka pada saat seperti itu. Beberapa pria berbaju hitam yang perlahan mengelilinginya memasang ekspresi marah di wajah mereka. Pria berkumis itu memandang Yi Wubai dengan senyuman dingin di wajahnya. Awalnya aku berpikir untuk mengirimmu pergi setelah kedua orang ini pergi, tapi aku tidak menyangka kamu akan begitu cemas. Liu, ayo kirim orang bodoh ini ke miliknya duluan. Seorang pria berbaju hitam berjalan menuju Yi Wubai dan berkata dengan senyuman garang, "Nak, jangan salahkan tuan keenammu, jika tidak, salahkan kesialanmu." Saat dia berbicara, Lao Liu bergegas maju dengan belati. Pergi, suara wanita kedua terdengar, lalu dia menutup matanya,
karena takut melihat pemandangan berdarah. Pak Tua Bai juga ingin berangkat untuk menyelamatkannya, tapi setelah melihat wanita muda kedua di belakangnya, dia akhirnya menyerah. Sambil menghela nafas, Pak Tua Bai menoleh dan melihat ke samping. Bang! Ah! Jeritan datang, dan sesosok tubuh dengan cepat jatuh kembali ke perkemahan pria berbaju hitam, jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Semua orang segera menundukkan kepala, dan tergeletak di tanah adalah pria berbaju hitam, Lao Liu, yang baru saja menerkam mereka. Lihat anak itu lagi, wow, masih memelintir pakaian. Kultivasi keabadian di kampus. Kultivasi keabadian di kampus.